Dewa Medis Terkuat. Bab 809. Tindakan Xiao Chen membuat semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Apa? Itulah keterampilan ilahi yang tak tertandingi dari leluhur keluarga Ye. Melihat seluruh kota Griffin, tidak banyak orang yang dapat bersaing dengan leluhur keluarga Ye. Bahkan lebih sedikit orang yang dapat menahan sihirnya. Namun, Xiao Chen tidak hanya menahan sihirnya, tetapi bahkan menghancurkannya. Dan saat itulah dia mengaktifkan formasi leluhur keluarga Ye. Kekuatan Xiao Chen, tanpa diragukan lagi, telah melampaui leluhur keluarga Ye beberapa kali. Sialan. Leluhur keluarga Ye, saat ini, tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan dengan cepat mundur, tampak sangat pengecut. Dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Xiao Chen. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Chen memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia harus menghindari keunggulan Xiao Chen jika dia ingin bertahan hidup. Seluruh penonton tercengang. Nenek moyang keluarga Ye, apakah kamu akan melarikan diri? Takut dengan Xiao Chen dan melarikan diri. Pada saat ini, pikiran Xiao Chen bergerak, dan dia mendengus pelan, tetapi menghilang dalam sekejap. Ingin lari? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Begitu dia selesai berbicara, dia langsung muncul di depan leluhur keluarga Ye. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Minggir. Leluhur keluarga Ye putus asa dan meninju Xiao Chen langsung dari jarak dekat. Xiao Chen tidak menghindar atau menghindar, dan pada saat yang sama dia meninjunya dengan Star Splitting Fist. Kedua tinju itu bertabrakan, dan pertama-tama seberkas cahaya bersinar, dan seluruh dunia terkejut. Tak seorang pun dapat membuka matanya. Seketika itu juga, energi meledak, ruang hancur berkeping-keping, dan gelombang energi tersebut membuat banyak orang mundur satu demi satu. Beberapa makhluk yang kultivasinya lebih rendah dari Kaisar Dewa meledak di tempat. Bahkan beberapa Kaisar Dewa darahnya mendidih dan tidak bisa menahan diri. Langkah ini bisa dikatakan telah sepenuhnya mengalahkan semua serangan sebelumnya. Ketika cahaya baru saja menghilang, semua orang segera membuka mata mereka dan menatap leluhur keluarga Ye. Semua orang ingin melihat apa yang terjadi dengan leluhur keluarga Ye. Tapi tidak masalah jika Anda tidak melihatnya. Begitu Anda melihatnya, rahang semua orang langsung jatuh ke tanah. Seluruh lengan leluhur keluarga Ye benar-benar hancur oleh gerakan Xiao Chen. Pada saat ini, dia mundur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Adapun Xiao Chen, dia terus berjalan menuju leluhur keluarga Ye. Selangkah demi selangkah, seperti dewa kematian di neraka. Leluhur keluarga Ye dikalahkan. Dia kalah telak. Dia bahkan mungkin dibunuh oleh Xiao Chen. Semua generasi muda keluarga Long tidak dapat menahan detak jantung mereka yang semakin cepat. Mereka tidak dapat mempercayainya. Hanya Tuan Long, yang juga seorang dewa pejuang 100 domain, yang tampaknya telah melihat semuanya. Dia menutup matanya dan mendesah pelan. Bakat muda, bakat muda. Xiao Wang dan yang lainnya juga sangat terkejut. Xiao Chen hanya menyegarkan kognisi mereka lagi dan lagi. Tuan Xiao, apakah ini kekuatanmu? Tidak heran kamu begitu percaya diri sehingga kamu sama sekali tidak takut pada keluarga Ye. Melihat Xiao Chen hendak mengejar leluhur keluarga Ye, beberapa anggota keluarga Ye yang berada di level dewa perang perlahan-lahan tidak dapat menahan diri. Berhenti. Jangan sakiti leluhur kami. Beberapa dewa perang dari keluarga Ye terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berdiri di depan leluhur keluarga Ye. Pada saat yang sama, tangan semua orang terus menyerang, dan setiap detik, mereka meluncurkan lebih dari ratusan juta serangan. Sinar serangan membombardir Xiao Chen secara serempak, menciptakan awan ledakan yang dahsyat. Suhu tinggi dan radiasi yang dihasilkan oleh ledakan tersebut memaksa orang-orang yang menonton untuk mundur lagi dan menghindari pusat ledakan. Apakah dia mati? Dia seharusnya tidak mati. Lagi pula, kekuatannya ada di sana, bagaimana mungkin dia dibunuh oleh sekelompok dewa perang? Tetapi meskipun begitu, menghadapi pemboman yang begitu dahsyat, aku khawatir dia tidak akan merasa terlalu baik. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala sedikit. Xiao Chen mungkin akan mendapat masalah kali ini. Namun, tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen akan terluka, sebuah momentum dahsyat tiba-tiba meletus dari pusat ledakan. Keluar dari sini. Segera setelah itu, beberapa tinju pemecah bintang melesat dengan cepat dari bola cahaya yang meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap pukulan pembelah bintang mengenai dewa perang 10 arah. Setiap serangannya sangat kuat. Dada para dewa perang 10 penjuru keluarga Ye semuanya runtuh dalam-dalam. Adegan ini kembali mengejutkan banyak orang. Setelah menahan begitu banyak serangan ganas,
Xiao Chen masih mampu melancarkan serangan dan melukai beberapa orang dengan parah. Sungguh mengerikan. Tetapi ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah ketika cahaya itu berangsur-angsur menghilang, Xiao Chen sama sekali tidak terluka. Permukaan tubuhnya memancarkan warna emas samar. Itulah karakteristik tubuh emas abadi. Sial. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat pada saat yang sama. Kemampuan Xiao Chen yang menantang surga sekali lagi menyegarkan kognisi mereka. Mengerikan. Terlalu mengerikan. Anak ini bukan manusia. Para dewa perang keluarga Ye terbang mundur ke sisi leluhur keluarga Ye, dan momentum mereka melemah hingga ekstrim. Dapat dilihat bahwa meskipun mereka pulih dari cedera di masa mendatang, mereka tidak akan dapat terus membaik. Bahkan, mungkin tidak mudah untuk kembali ke kondisi kekuatan semula. Leluhur. Maaf, kami tidak kompeten. Leluhur keluarga Ye tersenyum pahit. Itu bukan salahmu. Tuhan ingin menghancurkan keluarga Ye kita. Siapa yang bisa menolak? Semua orang di keluarga Ye yang hadir tidak bisa menahan perasaan sedih. Apakah begini caraku mati? Apakah begini caraku berakhir? Keluarga Ye dari kota Griffin telah jatuh ke titik ini. Ini hanyalah ironi dari ironi. Xiao Chen perlahan-lahan datang ke puncak kerumunan, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan niat membunuh memenuhi matanya. Apakah kalian siap? Kalian, keluarga Ye, dapat berangkat. Hati semua orang bergetar. Apakah keluarga Ye yang bermartabat di kota Griffin akan hancur seperti ini? Apakah keluarga legendaris akan jatuh seperti ini? Namun, pada saat ini, dari kehampaan di beberapa arah, ruang mulai terdistorsi. Seiring dengan distorsi ruang, satu demi satu retakan dimensi terbentuk. Setelah retakan dimensi ini terbentuk, mereka secara bertahap memancarkan satu demi satu, aura yang kuat dan dahsyat. Semua penonton tercengang sejenak. Siapa di sini? Aura yang sangat kuat. Dan jumlahnya sangat banyak. Ya Tuhan, apakah semua makhluk kuat ini berada di atas 100 Realms Fighting God? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang super kuat di sini? Begitu banyak dewa petarung. Mereka semua adalah dewa petarung di kota Griffin kita. Apa yang ingin mereka lakukan dengan berkumpul bersama? Mungkinkah mereka semua ada di sini untuk menghadapi Xiao Chen? Bab 810. Keluarga Dongfang, Dewa Pejuang 100 Domain, dan Dongfang Changqiong semuanya ada di sini. Xiao Chen, jangan terlalu lancang. Keluarga Yun dari kota Griffin, Dewa Pejuang 100 Domain, Yun Tianlin telah tiba. Xiao Chen, mengapa kamu tidak berlutut untuk menyambutnya? Keluarga Ouyang, Dewa Pejuang 100 Domain, Ouyang Hugo telah tiba. Xiao Chen, belum giliranmu untuk menjadi liar di kota Griffin ini. Satu demi satu, Dewa Pejuang 100 Domain keluar dari celah-celah dimensi itu. Melihat sosok mereka yang agung, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka dan menjadi bersemangat. Setiap suara seperti palu berat, menghantam hati mereka dengan keras. Dewa Pejuang. Banyak sekali Dewa Pejuang. Sebagian besar Dewa Pejuang di seluruh kota Griffin telah datang. Ya Tuhan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang mungkin tidak akan Anda temui dalam 100.000 tahun, oh tidak, 1.000.000 tahun. Kali ini, Xiao Chen benar-benar akan mati. Wajah Xiao Wange menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sebagian besar dewa petarung di kota Griffin pergi berperang. Bagaimana mereka bisa menahan begitu banyak orang? Xiao Chen mungkin akan dipukuli sampai mati. Wajah anggota keluarga Long juga sedikit berubah. Tuan Tua Long menghela napas. Hal yang paling kukhawatirkan akhirnya terjadi. Meskipun keluarga Ye tidak terlalu kuat, Xiao Chen seharusnya tidak menyinggung Dongfang Qianmei. Pengaruh keluarga Dongfang di kota Griffin sangat luar biasa dan hampir tak tertandingi. Sebagian besar keluarga besar di kota Griffin memiliki hubungan dekat dengan keluarga Dongfang. Long Qingyue tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Baru saja, penampilan Xiao Chen yang luar biasa membuatnya sangat bersemangat. Namun, saat ini, Xiao Chen akan mati. Hal ini membuatnya merasa sedikit tersesat, hampa, dan tidak nyaman. Semua orang terkejut, kecuali Xiao Chen, yang tampak tenang dan acuh tak acuh saat menyalakan sebatang rokok. Ekspresi acuh tak acuhnya seolah-olah orang-orang di depannya ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tampaknya orang-orang ini tidak ada di sini untuk membunuhnya. Atau lebih tepatnya, dia tidak menganggap serius orang-orang yang membunuhnya. Leluhur keluarga Ye terbang ke suatu tempat yang tidak jauh dari leluhur keluarga Dongfang,
dan berkata dengan sedikit rasa bersalah dan permintaan maaf. Saudara Dongfang, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak kompeten dan harus membuat Anda datang jauh-jauh ke sini. Dongfang Changqiong mendengus dengan nada meremehkan dan berkata, "Jangan sok sombong lagi. Dasar orang tua, kau membuat keluarga Dongfangku, keturunan langsung Dongfang Qianmei, menderita penghinaan seperti itu. Aku tidak merepotkanmu, itu sudah dianggap sopan bagimu. Tapi jangan terlalu puas diri, masalah ini belum berakhir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja." Leluhur keluarga Ye tersenyum canggung, tetapi tidak berani membantah sepatah kata pun. Bagaimanapun, saat ini, dia masih harus bergantung pada keluarga Dongfang untuk hidupnya. Beberapa dewa perang keluarga Dongfang dengan cepat datang ke sisi leluhur keluarga Dongfang. Kami menunggu untuk menyambut leluhur. Selamat datang leluhur di tempat ini. Patriark Timur mengabaikan mereka dan berjalan perlahan sambil menatap wajah Xiao Chen. Apakah kamu Xiao Chen? Kamu cukup kuat. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa menghadapi keluarga Ye. Jika kamu tidak menyerang keturunan langsung keluarga Dongfangku, aku tidak akan rela membunuhmu. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Bisakah kau membunuhku sekarang? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tuan Dongfang menyipitkan matanya sedikit, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Semua kultivator keluarga Dongfang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah. Xiao Chen, jangan terlalu lancang. Benar sekali, sebaiknya kau hormati leluhur kami. Kalau tidak, leluhur kami akan membuatmu mati tanpa tahu bagaimana kau mati. Xiao Chen melirik dengan acuh tak acuh, dan semua orang yang hadir begitu ketakutan hingga mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Patriark Dongfang menyipitkan matanya sedikit dan mendengus pelan. Kamu punya temperamen buruk. Aku tahu kamu cukup kuat, tetapi ada begitu banyak dewa petarung dari ratusan wilayah di sini. Jika mereka bersatu untuk menghadapimu, apakah kamu pikir kamu bisa mengatasinya? Mata Xiao Chen acuh tak acuh. Jika kamu merasa tidak sanggup, kamu bisa mencobanya. Harganya adalah nyawamu. Begitu kata-kata ini keluar, para leluhur lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Saudara Dongfang, tidak perlu membuang waktu berbicara dengan bajingan kecil ini. Bunuh saja dia. Benar sekali. Dengan bantuan kami, berurusan dengan bocah ini tidak akan mudah. Bunuh dia dan biarkan semua makhluk di lubang cacing ini tahu bahwa kami di kota Griffin tidak mudah diganggu. Patriark Dongfang menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Saya mengerti. Kalau begitu, bersiaplah untuk menyerang. Tuan Ye. Kita akan selesaikan masalah ini nanti. Sekarang, Anda juga ikut dalam pertempuran dan bertarung melawan Xiao Chen ini bersama-sama. Kalahkan dia terlebih dahulu. Leluhur keluarga Ye tidak berani bersikap terlalu lancang di depan leluhur Dongfang, dan dengan cepat berkata, Saudara Dongfang, tenang saja, saya pasti akan membantumu. Saat dia berbicara, total 14 dewa pejuang dari 100 alam, termasuk dia, berkumpul di sini pada saat yang sama. Pada saat ini, semua orang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar karena emosi. Menjadi sasaran begitu banyak dewa pejuang 100 domain pada saat yang sama sudah cukup bagi Xiao Chen dalam hidup ini. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Hidupnya memang bisa disebut legenda. Tapi, sayang, dia hancur karena kesombongannya sendiri. Karena terlalu sombong, dia jadi seperti sekarang. Semua orang berbicara sekaligus, dan tampaknya hukuman mati Xiao Chen telah dipastikan. Tetapi pada kenyataannya, mustahil bagi Xiao Chen untuk tidak kalah ketika menghadapi begitu banyak dewa pejuang dari 100 alam sendirian. Bagaimanapun, beberapa dari orang-orang ini lebih kuat dari leluhur keluarga Ye. Ditambah dengan begitu banyak orang, berurusan dengan Xiao Chen adalah hal yang mudah. Semua orang terbagi ke dalam posisi yang berbeda dan mengepung Xiao Chen. Leluhur keluarga Ye mengepalkan satu-satunya tangannya yang tersisa dengan erat. Sepasang mata menatap Xiao Chen dengan niat membunuh. Bajingan kecil. Kau memotong salah satu lenganku, melukai banyak anak elit keluarga Ye-ku dengan parah, dan hampir membunuhku. Aku akan memotongmu beberapa kali lagi nanti. Kuharap kau bisa menahannya. Xiao Chen mencibir dan berkata, Kau adalah jenderal yang kalah, dan kau masih berani pamer di sini. Dengan sampah sepertimu, apakah kau pikir kau layak menyerangku? Aku khawatir kau akan menyeret rekan-rekanmu nanti dan membantu mereka jatuh ke dalam tinjuku. Urat-urat di wajah leluhur keluarga Ye langsung terlihat, dan tinjunya terkepal erat. Aku akan membunuhmu, bajingan. Bersambung.